Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, puluhan warga terdampak banjir lahar hujan Semeru di Lumajang mulai bergotong royong menyingkirkan material banjir yang tersisa di wilayah mereka secara manual. Upaya itu dilakukan agar berbagai aktivitas warga berangsur normal seperti sedia kala. Sejumlah warga Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro menyingkirkan lumpur maupun material sisa banjir lahar Semeru di Jembatan Limpas, penghubung antara Dusun Sumberlangsep dengan Dusun Sumberkajar. Pembersihan jalan dan jembatan dilakukan untuk membuka kembali akses warga satu dusun yang sempat terisolir akibat banjir lahar hujan Semeru pada Selasa petang. Meski arus sungai masih cukup deras, warga tetap berupaya menyingkirkan material banjir di jembatan. Sebab jembatan Limpas di aliran sungai Lepra itu satu-satunya akses jalan warga Dusun Sumberlangsep ke desa lainnya di Kecamatan Candipuro. Ada kemarin. Seberapa besar? Sekitaran 5 cuman besar. Warga nggak bisa melintas kemarin ya? Nggak bisa. Waktu sore nggak bisa. Terus pagi ini Pak, kok kayaknya ada warga yang kesulitan melintas, kemudian ada warga yang melakukan pembersihan, ini gimana? Ya ini langsung gotong royong, membersihkan koral-koral. Jalannya susah. Ntar motornya itu macet kalau kena air. Ini Ibu mau kemana? Mau kondangan sama nganter sekolah. Memang dari kemarin ada banjir Bu ya? Kemarin ya habis asar banjirnya. Iya. Kemudian yang Ibu nggak bisa keluar kemarin dari ini? Nggak bisa. Baru pagi ini? Kalau pagi bisa. Itu pun harus nerobos ya? Iya, tiap hari harus kayak gini. Selasa petang, Gunung Semeru mengalirkan banjir lahar hujan ke sejumlah daerah aliran sungai. Selain teramati secara langsung, banjir lahar membawa material vulkanik dari gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini juga sempat terekam di seismograf milik petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dengan amplitudo maksimal sebesar 5 mm. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, upaya penyelundupan pakaian bekas ilegal asal Cina dan Malaysia digagalkan Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI serta Badan Intelijen. Petugas menyita ratusan balpres alias pakaian bekas yang dipadatkan dalam karung. Sebanyak 463 balpres atau pakaian bekas ilegal didapati petugas Badan Keamanan Laut, Bakamla RI, serta Badan Intelijen Negara di Jalan Kalimas Baru, Surabaya, Senin petang. Berdasarkan pemeriksaan petugas, satu balpres bisa berisi 400 hingga 600 potong pakaian bekas. Barang ilegal ini diduga berasal dari Cina dan Malaysia yang dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal kontainer ke Surabaya. Pakaian bekas itu sedianya akan diedarkan di wilayah Jawa Timur. Ada beragam jenis pakaian mulai kualitas baik hingga biasa. Atas tindakan ilegal ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 4,7 miliar rupiah. Informasi tersebut ditindaklanjuti bahwa akan ada pengiriman seperti balpres ke Pulau Jawa. Kemudian kami melaksanakan pendalaman dan hasil pendalaman tersebut kami berkolaborasi dengan BPTN dan akhirnya menemukan 463 balpres dan di Kalimas ini dan 896 gulungan garmen atau tekstil yang berada di Margomulyo. Demikian. Barang itu berupa apa Pak isinya Pak? Yang ini berupa balpres, yang di Margomulyo itu berupa kulit sintetik 89 roll. Impor pakaian bekas ilegal itu berpotensi mengganggu perekonomian dalam negeri, terutama pasar tekstil dan UMKM. Pihak Bakamla RI masih menyelidiki pemilik barang ilegal itu untuk mengetahui kepastian asal-usulnya. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, polisi Resor Ponorogo meringkus komplotan pengedar pil koplo yang meresahkan masyarakat. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan ribu butir obat memabukkan yang dijual di kalangan pelajar. Sanggar Guritno, otak peredaran pil koplo atau double L di wilayah Ponorogo, ditangkap di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo. Dari tangan pria 30 tahun ini, polisi menyita puluhan butir pil double L dan uang tunai yang diduga hasil penjualan obat terlarang. Dari pengembangan, polisi kembali menangkap Denny, warga desa Selahung, dan Putut, warga desa Kambeng.
Kecamatan Selahung. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita 7.222 butir pil double L dan uang tunai 7 juta rupiah. Sanggar Guritno mengaku mengedarkan pil koplo dengan sasaran pelajar di wilayah pinggiran agar terhindar dari endusan polisi. Sasaran mereka masih memang pelajar-pelajar, karena pelajar-pelajar ini memang masih dalam labil ya, masih dalam labil pelajar-pelajar, biarpun tadi kita sempat tanyakan ke para TSK, ada juga yang sudah bekerja, seperti itu. Ini ancaman hukumannya berapa tahun? Untuk ancaman hukuman, kalau kita masukkan ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 435 dan Pasal 36 itu ancaman maksimalnya 12 tahun. Guna pengembangan para pelaku dijebloskan ke ruang tahanan, mereka akan dijerat dengan pasal 435 atau pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 14 tahun penjara. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Siswa di Jember harus menyusuri sungai dan berjalan kaki kiloan meter demi bersekolah. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.